rakyat Indonesia, jangankan di penjara. Kami bukan berani mati, cari mati untuk bangsa dan negara. Siapapun ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, ya, siapapun akan saya ratakan. Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda... Lagi-lagi Bahar bin Smith membuat keributan di Jawa Barat. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi angkat suara dan juga memperingatkan Bahar bin Smith untuk tidak membuat keributan di Jawa Barat. Seperti diketahui, Bahar bin Smith bersama pasukannya menyerang markas PWI-LS yang berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat. Bahar bin Smith menuntut supaya Ormas PWI-LS ini dibubarkan karena menurutnya Ormas PWI-LS ini sering sekali membuat kegaduhan, keributan, dan juga sering sekali memecah belah umat. Apakah ini merupakan serangan balasan ataupun serangan balik dari Bahar bin Smith? Mengingat beberapa hari yang lalu, Ormas dari PWI-LS ini menyerang pengajian Rizik Syihab yang berlokasi di Pemalang sehingga terjadinya keributan bentrok antara Ormas FPI dan juga PWI. Padahal sama-sama ormas Islam ya, kok malah saling bentrok? Bukannya kita ini bersaudara, bukannya kita ini sama-sama umat Nabi Muhammad SAW, kok kita malah saling bermusuhan? Ini yang menurut saya aneh ya. Ada apa sebenarnya dengan negeri kita ini? Nah, untuk selengkapnya kita simak sama-sama situasi ketika Bahar bin Smith dan juga pengikutnya mendatangi markas PWI-LS yang pada saat itu sedang diacarakan pelantikan kepengurusan PWI-LS se-Jabodetabek. Untuk selengkapnya kita simak sama-sama videonya. Bahar Smith bawa pasukan serang markas. Waduh. Kayak sampai segini ya. Muncul naon. Habib Bahar bin Smith bersama pengikutnya menggeruduk acara pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, PWI-LS, Jabodetabek di Depok, Jawa Barat, Minggu, 27 Juli 2025. Puluhan masa tersebut datang ke tempat acara di Soneta Record, Jalan Tol Iskandar, Sukamaju, Cilodong, Depok sekira pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Mereka menolak keras pembentukan kepengurusan PWI-LS Jabodetabek, diduga imbas bentrok penolakan Habib Rizik Syihab di Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu, 23 Juli 2025, lalu. Di depan Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras dan Dandim 0508 Depok, Kolonel Infanteri Iman Widiarto, Habib Bahar menyampaikan alasan kedatangannya. Habib Bahar menegaskan, pihaknya menolak keras pelantikan pengurus PWI-LS Jabodetabek. Mereka mau pengajian silahkan, tapi jangan ada pelantikan, kata Habib Bahar di lokasi. Sebab kenapa? PWI-LS selama ini mengadu domba, umat dipecah belah, rasis, pengajian dibubarkan, sambungnya. Habib Bahar mengklaim, kedatangannya bersama pengikutnya semata-mata aksi damai. Usai menggeruduk acara pelantikan pengurus PWI-LS Jabodetabek, Habib Bahar dan pengikutnya mendatangi Mapolres Metro Depok. Kalau mau ditimbang cintanya kami dengan cintanya PWI kepada Indonesia, lebih berat cinta kami kepada bangsa Indonesia daripada PWI. Kami demi bangsa, demi rakyat Indonesia, jangankan di penjara. Kami bukan berani mati, cari mati untuk bangsa dan negara. Kenapa? Karena PWI-LS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non-pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu. Nah, jadi tujuan kami tidak lain. Kami nak membubarkan pengajian. Kalau kami bubarkan pengajian, apa bedanya sama mereka? Kami tidak mau. Kami ingin ke depan Indonesia ini sama-sama aman. Walaupun andaikan beda tujuan, beda pemikiran, beda toriko, beda pemahaman, beda keyakinan, tetap saling menghargai. Ngapain harus membubarkan pengajian? Ya. Jadi sekarang bukan lagi masanya saling menghina, mencaci, memaki. Nah, ayo sama-sama kita bersatu. Dan sekali lagi saya tegaskan, siapapun yang ingin mencoba-coba memecah belah bangsa, siapapun ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, ya, siapapun akan saya ratakan. Kita mau ngobrol untuk bagaimana ya? Diratakan. Ayo, sebentar Pak, santai. Ayo kita ngobrol di mana ya? Ayo kita ke Polres. Ayo. Apa? Jangan pegang saya. Jangan pegang saya. Ayo kita ngobrol di sana. Ayo kita ke Polres. Bahar bin Smith saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat pulang hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Nah, kenapa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali. Nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa. Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa. Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, minggirnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah pengaruh oleh mereka. Saya ngerti bangsa ini dibangun dengan landasan Pancasila. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghardik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Aduh, kayak gitu ya. Sekali lagi Bahar bin Smith ini ya coba membuat ya keadaan menjadi kayak huru-hara gitu kan. Dan ya gimana ya, coba untuk setuju dengan apa yang KDM katakan, masuk ke tempat orang harus menghormati cara gimana tempat itu kita kunjungi kan. Jangan bikin tempat itu seperti tempat kita sendiri gitu, harus menghormati budayanya, adatnya gitu. Dan kalau kita melihat tadi Bahar bin Smith ini menyatakan bahwa kalau PWE itu sesuatu yang coba untuk memecah belahkan ummah, membuatkan fitnah dan sebagainya, harus ada buktinya, kata KDM, harus ada buktinya. Dan tidak boleh sewenang-wenangnya mengatakan orang itu kafir, menyatakan orang itu musyrik dan sebagainya. Harus ada buktinya, harus dibuktikan kesalahan mereka, baru bisa kita menghukum gitu kan. Tapi kalau kita lihat daripada perwatakan dan cara Bahar bin Smith itu tadi, kita lihat sendiri kayak gimana, begitu lantang dia bersuara, tapi asli kayaknya gagal paham nih. Gagal paham kok kenapa kayak gitu, kayak marah banget sama KDM, gak suka gitu kan. Dan padahal kita satu agama Islam harus bercakap dengan baik, harus bermusyawarah, harus mencari jalan tengah yang terbaik, tidak sehingga tidak membebankan mana-mana pihak, tidak ya merusak keadaan gitu kan, harus mendamaikan. Tapi melihat daripada cara yang dilakukan oleh Bahar bin Smith ini kayaknya lain ya, agak lain caranya. Itu yang menurut As yang bisa memecahkan ummah, memecahkan masyarakat gitu kan. Membuatkan Indonesia itu bukan tambah maju, malah ke belakang, disebabkan oleh masyarakat dan bangsanya sendiri. Itu jangan bikin provokasi yang bisa bikin memecah belahkan masyarakat atau rakyat Indonesia. Itu menurut pandangan ataupun pendapat pribadi As gitulah. Kalau menurut teman-teman kayak gimana isu Bahar bin Smith ini? Kalau kalian lebih tahu daripada As kan mesti punya pendapat sendiri. Kenapa dia begini dan mengapa ya harus menggunakan pendekatan segini? Iya, kayak melakukan sesuatu yang di luar nalar gitu kan. Oke, kalau teman-teman boleh titip komen di bawah supaya
As lebih paham keadaan itu apa yang dimarahin banget gitu kan, dan supaya lebih kita mau aman dan damai aja. Kalau masyarakat di Indonesia dengan agama Islam gitu kan, harus kita hidup dengan tenang dan aman dalam persaudaraan, ya ikatan ukhuwah yang baik gitu. Tapi yang ini menurut As, pandangan As itu kayak lain gitu. Kalau teman-teman bisa kongsikan dengan As, titik komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di lain video. Insya Allah semoga yang baik-baik aja untuk Jabar seluruh Indonesia pastinya. Dan terima kasih teman-teman. Atur nuhun. Assalamualaikum. Dadah.